ketika tahu bahwa Indonesia punya source nikel yang besar dan ini adalah salah satu konten untuk bisa menjadi bukan baterai atau bisa jadi raja baterai dunia begitu ya Indonesia. Kemudian diterpalah tarif royalti. Ini akan cukup mempengaruhi atau tidak sih nantinya terhadap plan rencana hilirisasi, fokus pengembangan ke depannya untuk beberapa mineral yang ada di Indonesia? Nah, saya kira begini, ingin saya sampaikan di outset bahwa Indonesia memang kita betul besar resources kita, tapi bukan tidak terbatas. Kita punya indikasi cadangan itu 18 miliar. Cadangan kita itu kira-kira 5 miliar. Proven itu hanya 1,8 miliar metric ton. Nah, jadi kita harus hati-hati mengatakan ini karena ini sudah tiap tahun kita sudah gali itu hampir 200 juta metric ton. Ini sudah hampir 4-5 tahun. Jadi sebetulnya sisanya tidak banyak yang proven ini. Nah, itu satu. Yang kedua, mengenai raja baterai. Kita harus juga sekarang ini secara teknologi, sebetulnya baterai mobil listrik ini nikel memang high density bagus untuk jarak tempuh jauh mobil. Namun, sekarang ini posisi nikel kobalt mangan sebagai katoda daripada EV baterai ini sudah mulai tergantikan oleh lithium ferrofosfat. Nah, itu yang lebih murah tapi jarak pendek. Jadi kita harus hati-hati untuk mengatakan bahwa nikel ini akan menjadi sumber utama untuk dunia nanti. Karena dia digantikan oleh lithium ferrofosfat. Belum nanti kalau ini solid state baterai ini masuk. Jadi nikel ini sudah tidak lagi menjadi komponen utama. Itu satu. Yang kedua, mengenai hilirisasi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 4 2009, hilirisasi itu sebetulnya pada waktu itu adalah proses pemurnian, pengolahan pemurnian sampai di situ. Itu memproduksi NPI. Nah, setelah itu baru kita produksi stainless steel dan seterusnya. Nah, dari stainless steel seterusnya, dari katoda untuk baterai seterusnya, itu sebetulnya prosesnya sudah industrialisasi namanya. Jadi saya melihat proses hilirisasi dan industrialisasi di nikel ini masih punya harapan besar meskipun kondisi sekarang. Kenapa? Walaupun ada royalti ini yang ditambahkan? Iya, tetapi kan itu tadi saya bilang kita harus mengekspos market itu jangan oversupply. Jadi harganya naik sehingga kelayakan dari proses industrialisasi kita ini produknya itu bisa gitu. Tapi kalau kita terus membanjiri pasar dengan produk kita tentu harganya turun sehingga ini tidak layak lagi secara ekonomi. Jadi menurut saya memang di sini kita harus juga bijak untuk memproduksi, mengambil sumber daya nikel kita. Istilahnya kita eman-eman lah. Jangan nanti kejadian seperti logging kayu dulu. Kita begitu besarnya sehingga harus import kayu. Sekarang juga kejadiannya kita sudah mulai import nikel. Baik, ini bisa tidak membuat kemudian Indonesia menjadi di mata investor itu menjadi sesuatu yang cukup berat gitu ya. Maksudnya akhirnya investor bisa memilih untuk keluar dari Indonesia atau mungkin memilih negara lain yang jauh lebih dari sisi kompetitif pasar globalnya pun juga jadi lebih menarik gitu ya ketimbang Indonesia. Karena mengingat kemarin saja perusahaan baterai kendaraan listrik misalnya seperti dari Korea Selatan pun nggak jadi ini di Indonesia. 7,7 miliar dolar Amerika Serikat, 128,84 triliun hilang, melayang begitu saja dari Indonesia. Ini seperti apa Pak? Gini, kita bicara dua kelas dari nikel ini. Kelas 1 itulah nikel untuk komponen baterai. Memang di sini itu sangat kita butuhkan investor masuk. Karena kita mau melengkapi ekosistem baterai kita sampai packing baterai. Nah, di sini memang sensitif soal royalti ini. Tetapi untuk lemonit itulah bagian nikel yang kadar rendah, yang untuk bahan baku industri baterai ini. Dia kan kenakan royaltinya kecil, 2%. Dan kemarin di Minerba saya bilang, ya ini kalau boleh jangan dikenakan. Toh biar ini menginsentif untuk baterai di dalam negeri berkembang. Jadi untuk industri bahan baku limonit, terutama untuk baterai, saya kira proses royalti ini tidak menjadi halangan untuk investor karena memang royaltinya juga kecil.
untuk kelas 2 yang stateless tadi dari 10% dulu sekarang naik minimum 4%, ini memang terasa. Terasa. Jadi apa solusinya? Ya solusinya timingnya saja. Gitu. Timingnya saja kita atur sehingga investor ini melihat bahwa kita menaruh perhatian dalam kondisi sulit mereka. Jadi saya kira memang kita harus bijak menyikapi situasi ini.